teman-teman I2C, bertemu lagi dalam channel I2C. Pada video sebelumnya, kita sudah mengetahui tentang keuntungan yang kita dapatkan dengan memanfaatkan media sosial. Lalu, bagaimana cara terbaik untuk memulai membuat strategi komunikasi di media sosial yang baik? Ingin tahu jawabannya? Simak video ini sampai akhir ya. Beberapa dari Anda sudah ada yang pernah mendengar tentang teknik bullseye. Teknik bullseye ini adalah teknik yang dikembangkan oleh Gabriel Weinberg dan Justin Mares dalam buku berjudul Traction untuk memetakan strategi pemasaran di media sosial. Para pemilik bisnis bisa mengaplikasikan teknik ini untuk menentukan media mana yang cocok sebagai kanal marketing utama bisnis online-nya. Teknik ini terdiri dari 5 langkah. Yang pertama, brainstorming. Tujuan dari brainstorming ini adalah menganalisis potensi setiap media sosial untuk bisnis online Anda. Buat list berisi semua media sosial populer yang ada tanpa terkecuali. Masukkan juga ide-ide yang bisa diaplikasikan di setiap media tersebut. Di tahap ini, Anda baru memulai hipotesis atau dugaan memperkirakan sosial media untuk bisnis yang cocok untuk pasar bisnis online Anda. Kedua, rank. Pada tahap ini, Anda mulai mengelompokkan media-media yang ada di daftar tadi ke dalam 3 kategori. Kategori pertama adalah inner circle, yaitu media sosial yang paling menjanjikan dan ide-ide yang paling menarik. Kelompok kedua adalah potensial, yaitu media sosial yang mungkin berhasil tetapi tidak menjanjikan kategori pertama. Kategori ketiga adalah long shot, yaitu media sosial yang memerlukan waktu lama dalam mengaplikasikan ide-ide di tahap pertama. Yang ketiga, prioritas. Setelah mengelompokkan media sosial dalam 3 kategori, sekarang adalah saatnya untuk fokus pada satu kategori, yaitu inner circle. Inner circle ini adalah perkiraan media sosial yang paling menjanjikan untuk bisnis online Anda. Setidaknya ada 3 media sosial di kategori inner circle ini. Alasan mengapa jumlahnya harus 3 adalah Anda akan menguji 3 media ini di tahap selanjutnya. Jika Anda hanya memiliki 1 media di kategori ini, Anda tidak dapat mengetahui potensi dari media lain yang mungkin menjanjikan. 3 media sosial dianggap sebagai jumlah ideal untuk melakukan eksperimen. Keempat, test. Tahap ini adalah di mana Anda menerapkan ide-ide yang telah Anda tuliskan di 3 media sosial yang ada di kategori inner circle. Tujuan dari tahap ini adalah untuk mengetahui media mana yang layak dijadikan kanal marketing utama. Di tahap ini, eksperimen di 3 media sosial dilakukan secara bersamaan agar tidak ada bias pada salah satu media. Harus diingat bahwa proses eksperimen ini bukan untuk mendapatkan konsumen sebanyak-banyaknya dari satu media sosial saja. Eksperimen ini berfungsi untuk mengumpulkan data dan membuktikan asumsi awal. Jadi, dasar menentukan media mana yang cocok untuk bisnis online Anda bukan sebatas asumsi, tetapi berdasarkan data. Kelima, focus on. Jika eksperimen di atas berjalan lancar, Anda akan mendapatkan data yang menunjukkan satu media yang paling sesuai untuk bisnis online Anda. Kemudian, mulai arahkan usaha dan sumber daya untuk menunjukkan daya tarik produk Anda ke satu media sosial tersebut. Tujuan dari tahap ini adalah memeras semua usaha untuk meningkatkan daya tarik produk pada satu kanal marketing saja. Agar mendapatkan hasil efektif, Anda harus terus-menerus melakukan eksperimen di media sosial pilihan ini untuk menemukan cara paling optimal meningkatkan pertumbuhan penjualan. Semakin banyak eksperimen yang dilakukan pada kanal marketing pilihan ini, Anda akan menemukan taktik marketing paling efektif sampai media sosial tersebut tidak lagi relevan. Nah, sudah mendapat gambaran kan untuk langkah awal memulai bisnis di media sosial? Ingin tahu lebih dalam lagi? Join grup I2C yuk! Jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian agar kita bisa belajar dan menjadi potensi sukses bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya.